tidak eligible dan kalau yang tidak lolos SNBP boleh nih mengikuti seleksi yang kedua, yaitu SNBT. Kuotanya lebih besar, 40%. Dan kalau PTPNBH boleh sampai 30%. Tetapi yang terakhir nanti yang mandiri adalah sampai dengan boleh maksimumnya 30% dan yang PTNBH boleh sampai dengan 50% maksimumnya. Jadi kalau dilihat tadi yang tidak lolos SNBP dan yang nanti juga yang tidak eligible bagi kelas 12 atau yang masih belum diterima tahun lalu dan 2 tahun lalu itu masih boleh mendaftar di UTBK SNBT. Nah itu 3 jalur ini Mas Firdan yang bisa digunakan untuk bisa masuk ke jalur PTN. PTN-nya mana saja itu bisa dilihat di listnya itu. Banyak sekali PTN yang bergabung dan kita setiap tahun bertambah dan ini memungkinkan untuk calon mahasiswa Indonesia memilih PTN dan memilih prodi-prodi yang ada. Nah, bagaimana kalau lintas jurusan di SNBT? Kalau tadi disampaikan, sekarang ini di SNBT sudah 2 tahun ini menggunakan suatu transformasi yang tidak lagi dikenal dengan TKA Saintek, TKA Sosum. Kalau dulu itu kan modelnya kalau IPA ingin memilih yang Saintek maka dia memilih programnya itu Saintek. Kalau Sosum yang dipilih dari anak IPS maka kemudian milih Sosum. Tapi kalau milih keduanya bagaimana silang lintas jurusan itu mengambil yang campuran. Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang itu mau dari IPA, mau dari bahasa, mau dari keagamaan, dari apa saja itu nanti alat ukurnya kalau di SNBT itu adalah menggunakan TPS, tes potensi skolastik, dan kemudian ada literasi dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, dan yang satunya adalah penalaran matematika. Inilah yang kemudian membutuhkan suatu pengetahuan. Yang IPS itu mestinya juga belajarlah tentang mungkin susunan kimia, tentang ozon, tapi yang IPA juga belajar tentang konflik sosial, tentang mungkin suasana pemilu kemarin, yang itu akan diterjemahkan dalam soal UTBK. Nah, di soal UTBK itu nanti yang bisa diikuti oleh teman-teman. Dan kemudian yang perlu diwaspadai adalah apa? Ya tadi, jangan kemudian mengatakan bahwasanya kalaupun lintas jurusan itu saya bisa mengerjakan, tapi ini tetap waspada. Tetap waspadanya apa? Mungkin saya bisa belajar sesaat tentang, wah itu TPS bisa saya pelajari, literasi saya bisa pelajari. Tapi apakah nanti ketika saya itu menguasai, katakanlah saya itu di IPA, kemudian memilih prodi yang masuk dalam kelompoknya itu Sosum, apakah nanti mempelajari tentang sesuatu, tentang topik-topik yang sosial dan lain sebagainya? Kebalikannya juga gitu, orang IPS memilih yang dari Saintek, apakah nanti itu saya nggak pernah belajar kimia nih, waktu di SMA-nya gitu, kemudian ada pelajaran kimia, berarti mengulang lagi. Tetapi dalam era Merdeka Belajar ini boleh gitu. Jadi kalau dibuat kesimpulan, lintas jurusan itu boleh ya, tetapi itu harus tetap diwaspadai. Tetapi kalau di SNBP harus dihati-hatikan atau perlu perhatian karena tadi berbasis rapor dan menurut saya sudah tidak perlu kita utak-utak lagi karena sudah utak-atik lagi karena tinggal menunggu pengumuman. Tetapi di SNBT kalian teman-teman yang calon mahasiswa Indonesia mau mendaftar UTBK SNBT nanti tanggal 21 Maret dan dikasih durasi sekitar 2 minggu, 5 April itu adalah penutupan terakhir. Itu harus dilihat. Coba perkuat diri kalian untuk jangan lintas jurusan. Tapi kalau itu passion-nya, kalau itu memang keinginannya, silakan.